Mengenai jual beli emas, Ustaz. Jadi ada skema seperti ini, Ustaz. Pemodal atau pemilik emas ini melibatkan ada 4, Ustaz. Jadi yang pertama ada pemodal atau pemilik emas. Terus yang kedua ada wakil dari pemilik emas, karena modal ini ada di kota A, Ustaz. Terus wakil ini ada di kota B. Terus yang ketiga ada marketing, Ustaz. Marketing ini berada di kota B. Jadi dia tugasnya ini memasarkan tentang emas yang dijual oleh si pemodal di kota B. Terus yang keempat itu melibatkan pembeli, Ustaz. Nah, jadi karena setelah marketing memasarkan di kota B, nanti kalau misalkan ada pembeli, si marketing akan menyampaikan ke bos dan pemodal, dan nanti yang melakukan transaksi itu wakil dari pemodal, karena pemodal berada di kota A. Nah, bagaimana jika ada pembeli yang berasal dari kota selain A dan B, misalkan di kota C? Apakah boleh marketing ini menjadi wakil dari pembeli yang berada di kota C? Sedangkan marketing kan dia statusnya menjualkan barang dari pemodal. Maksudnya apakah dia boleh menjadi wakil dari pembeli yang berada di kota C? Seperti itu, Ustaz. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, semoga pertanyaannya bisa dipahami oleh para pemirsa. Apakah pembeli di kota C bisa membeli barang itu sementara barangnya ada di kota B? Jawabannya sangat mungkin pembeli di kota C membeli barang itu meskipun barangnya ada di kota B, emasnya ada di kota B. Tapi dengan syarat pembeli di kota C ini harus menunjuk wakil yang ada di kota B, agar nanti bisa dilakukan transaksi emas yadan biadin, dari tangan ke tangan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bisakah wakilnya adalah pihak marketing? Bisakah wakilnya adalah pihak marketing? Wallahu ta'ala alam. Kemarin telah kita sampaikan bahwa wakil itu tidak boleh berasal dari satu pihak. Kalau para ulama menyebutkan di antara yang tidak bisa jadi wakil adalah orang yang persaksiannya, atau yang saya maksud adalah tidak bisa jadi wakil ketika dia masih satu badan dengan pihak yang kedua. Kita gambarkan kayak gini ya. Urutannya tadi adalah pemilik emas. Ini ada di kota A. Kemudian dia punya wakil penjualan di kota B. Wakil ini punya marketing, dibantu oleh marketing. Marketing ini berarti apanya wakil, apanya pemilik. Dia juga wakil. Status ini juga wakil. Wakil bagi siapa? Wakil bagi orang yang pertama. Sehingga dia wakil, ini kalau saya kasih tanda X, Y, ini wakil, bisa wakil dari X atau wakil dari Y. Berarti dia berada satu badan. 3 orang ini satu badan. Ini semuanya satu badan.
Karena dia semuanya satu badan, maka berarti ketika ada konsumen, dia jangan nunjuk marketing sebagai wakil. Karena kalau dia nunjuk marketing sebagai wakil, berarti gini, konsumen, wakil konsumen. Nah, wakil konsumen juga wakil penjual. Wakil konsumen juga wakil penjual. Terus penjual. Nah, ini jadinya gimana? Satu orang ini merangkap dua pihak. Padahal nanti yang bertransaksi sama-sama wakil. Penjualnya ada di kota A. Sehingga jadilah yang bertransaksi wakil konsumen ini misalnya namanya Rudi. Wakil penjual juga Rudi. Nah, jadinya Rudi sebagai penjual dan Rudi sebagai pembeli. Jadinya Rudi dengan Rudi bertransaksi. Bisa nggak kayak gini? Nggak bisa. Makanya ketika marketing ini sudah jadi wakil bagi X atau Y, maka dia tidak bisa jadi wakil bagi konsumen. Terus solusinya gimana? Solusinya sediakan wakil orang lain yang bukan marketing, bukan pula satu badan dengan pemilik emas. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya dari pendengar satu radio Lombok. Kredit emas apakah diperbolehkan di dalam Islam? Tidak. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati yadan biyadin sawa'an bisawa'. Menukar emas dengan emas, menukar perak dengan perak harus sama beratnya, satuannya, dan harus tunai. Fa idza ikhtalafat al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Bila berbeda jenisnya seperti menukar emas dengan perak atau perak dengan emas, boleh tidak sama ukurannya, tapi harus tunai. Tidak satu mazhab para ulama pun yang membolehkan menukar emas dengan perak dengan cara tidak tunai atau dengan cara hutang. Maka cicilan emas, cicilan emas yang ada di produk beberapa bank syariah, nggak tahu saya sekarang masih ada atau tidak? Masih? Allah Ta'ala. Ini adalah riba. Karena Anda membeli emas dengan cara tidak tunai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Saudara Budi bertanya, di musim pandemi seperti sekarang ini banyak kegiatan jual beli dilakukan secara online, termasuk jual beli emas di Antam. Apakah diperbolehkan membeli emas di Antam secara online, bayar hari H, pengambilan dilakukan di H-1, pengambilan dilakukan di hari H atau H-+1, dikarenakan sistem jual beli di Antam saat ini tidak ada pembelian secara kontan atau tunai. Ya, terima kasih kepada saudara Budi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pembelian emas ataupun perak dengan menggunakan mata uang, maka para ulama telah sepakat pembeliannya harus dilakukan secara tunai. Dan yang dimaksud dengan tunai ini betul-betul terjadi serah terima fisik, ini emasnya dan ini uangnya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mithlan bimithlin wa ha'an biha'in." Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, maka harus sama takaran, sama timbangan, dan tunai ini dan ini. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bagaimana metode penjualan emas dengan perak.
Beliau bersabda bahwa wa bi'udz dzahaba fil fiddati kaifa syi'tum. Silakan kalian jual emas dengan perak sesuka hatimu, sama timbangannya ataupun selisih timbangannya, bebas. Selama itu dilakukan secara tunai, ini emasnya dan ini peraknya. Para ahli fikih telah menyimpulkan bahwa alasan adanya ketetapan ini bahwa jual beli emas dengan emas, emas dengan perak atau perak dengan perak harus dilakukan secara tunai dikarenakan dua benda ini adalah alat transaksi dan standar nilai. Maka benda apapun yang memiliki fungsi yang sama, alat transaksi dan standar nilai, maka ketika dibarterkan dengan emas ataupun perak, dijual belikan dengan emas ataupun perak, syarat mutlak harus dilakukan secara tunai. Ini emasnya dan ini uangnya. Dengan demikian, alasan adanya pandemi dan lain sebagainya itu bukan kondisi darurat dan juga bukan alasan yang kuat untuk kemudian keluar dari ketetapan ini. Sehingga kalau ternyata mereka tidak melayani sistem jual beli secara tunai, maka berarti Anda tidak boleh membeli. Anda tidak boleh membeli. Ya, Anda bisa membeli di toko emas, Anda bisa membeli di tempat lain. Atau kalau memang Anda merasa tidak cocok, ya Anda menahan diri sampai nanti sistem jual beli emasnya kembali normal seperti sedia kala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pembelian emas di pameran, logam mulia di pameran, penyerahan emasnya beda loket dengan pembayaran. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ini halal atau tidak? Mohon penjelasannya. Nabi SAW mengatakan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ketika beda loket, beda orang, sudah berpisah majelis pertama itu. Ketika majelis pertama berpisah, dia baru setor uang, emas belum diterima. Terjadi nasiah dan ini riba yang Nabi haramkan. Nah, jazakallahu khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Jika beli emas langsung di toko emas, tapi uangnya ditransfer menggunakan mobile banking, transfer di tempat itu, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena pembayaran tunai itu tidak harus dalam bentuk uang tunai. Sehingga emasnya ada, lalu Anda menggunakan transfer dengan EDC atau mobile banking atau QRIS, kemudian emasnya diserahkan, boleh. Karena dengan seperti ini berarti dilakukan dari tangan ke tangan, alias apa? Tunai. Yang nggak boleh beli emasnya di toko, bayarnya nanti, itu nggak boleh. Berarti tidak tuh tunai. Emasnya ada, uangnya menyusul. Ini terjadi tidak tunai. Jual beli emas online haram, tidak mungkin. Baik, Ustaz. Karena saya bilang tadi, jangankan online Anda, ke toilet aja riba terjadi sudah. Ini mau online. Mana lama nunggu toilet daripada online datang. Yang bisa online itu tidak riba satu kasus saja. Tapi di Indonesia belum ada ini. Teknologi Indonesia belum ada. Yang ada baru Malaysia, Dubai. Ya, ATM emas. Anda gesek ATM Anda, ya, pencet beli emas, keluar emas, teng emas. Ini betul online. Tapi cash di saat itu uang Anda berkurang, dan di saat itu juga sebelum beranjak dari majelis Anda sudah terima emas. Semua objek yang harus ditransaksikan secara tunai, maka tidak bisa dilakukan secara online. Semua objek yang harus ditransaksikan secara tunai tidak bisa dilakukan secara online. Contohnya apa, Pak? Contoh emas. Sebab emas itu disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ikhtalafal ajnas fabi'u kaifa syi'tum ma dama yadan biyatin. Kalau transaksinya bendanya beda, emas dengan uang, maka silahkan ada kelebihan selama dilakukan dari tangan ke tangan.
Kalimat dari tangan ke tangan artinya apa? Dilakukan secara tunai. Sehingga jual beli emas wajib dilakukan secara tunai. Bagaimana Pak kalau ada orang yang praktek transaksi emas tapi secara online? Penjualnya ada di Jakarta, pembelinya di Surabaya. Dia deal-dealan secara online. Setelah itu uang ditransfer, kemudian emas dikirim. Praktek seperti ini masuk kategori riba nasi'ah. Masuk kategori riba nasi'ah. Apa hukumnya? Dosa besar. Karena riba. Terus pertanyaan kedua, Ustaz. Jika diantam seperti yang disebutkan Mas tadi, terus kan tidak boleh, Ustaz. Karena tidak yadan biadin. Terus solusinya kita beli di mana ya, Ustaz? Karena sangat susah sekali mencari pembelian emas yang yadan biadin itu, Ustaz. Di toko emas nggak ada jual emas? Ada. Tapi harganya lebih mahal daripada antam kan, Ustaz? Kenapa Anda harus beli emas antam? Ya, emas yang biasa dari zaman nenek moyang kita, Anda ada beli emas antam kan ya? Emasnya emas biasa, ya emas ya emas. Mau antam mau antum dia emas. Ya, bahkan kalau Anda beli emas yang orang namakannya emas cukim namanya itu, yang di toko emas, antum beli ada uang, Pak beli 10 gram. Nanti ada uang lagi, Pak beli 20 gram. Itu yang satu ditempelin ke situ. Pak beli 30 gram ditempelin. Tempelin sampai 200 gram. Ya, nanti kalau Anda lagi emas lagi naik, Anda butuh uang untuk Anda jual, Pak saya jual sebanyak 20 juta, berapa gram? 10 gram, dipotongnya 10 gram. Ya, itu bahkan lebih besar Anda dapatnya. Lebih untung daripada yang antam. Jelas. Ada yang lebih untung, kenapa memaksakan diri yang untungnya kecil dan resikonya Allah murka. Itu lebih besar kerugiannya. Jelas, oke? Jelas, Ustaz. Allah ibarik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana usaha penjualan hadiah emas kepingan mini? Emas ini biasa kami kirim sesuai pemesanan untuk seseorang sebagai hadiah dan pembayaran via transfer. Bagaimana praktek ini? Adakah solusi untuk jual beli emas jarak jauh? Emas baik mini maupun lawannya apa? Maupun maksi, emas mau kecil mau besar, ini termasuk benda ribawi yang jika ditransaksikan wajib apa Pak? Tunai. Sehingga ketika terjadi jual beli emas, maka uang dan emas harus berada di majelis yang sama. Terus caranya pripun? Kalau ternyata pembelinya berada di tempat yang jauh, caranya pembeli harus menunjuk wakil yang berada di dekat penjual. Nah, kita tidak punya kenalan Pak sama sekali. Penjualnya ada di Jakarta, pembelinya di Jogja. Aku randuwe kenalan wong Jakarta. Kalaupun ada terlalu jauh, nggak mau dia saya suruh ke situ. Baik, berarti coba minta kepada penjual, misalnya Anda sebagai pembeli ya, minta kepada penjual, ada nggak tetangganya yang bisa dihubungi untuk saya jadikan sebagai wakil sementara? Oh ada, ini tetangga saya, nomornya ini. Baik, jenengan langsung hubungi itu. Pak, nyuwun tulung ya, saya akan transfer sejumlah uang ini seharga emas yang dijual oleh si A, tetangga Anda. Nah, transfer ke tetangganya dulu, ke si B. Uang transfer ke si B, diterima oleh si B. Setelah diterima oleh si B datang ke si A sebagai penjual emas. Transaksilah mereka. Sudah? Setelah transaksi, ini emas sudah jadi milik bukan si B, pembeli yang ada di Jogja. Sudah diwakili oleh si B, diterima oleh si B. Selanjutnya emas ini kan mau dikirim, boleh nggak dititipkan ke si A? Dititipkan kembali ke si A. Tolong dikirimkan ke alamat ini sesuai instruksi X yang ada di Jogja. Boleh atau tidak? Boleh. Maka di posisi yang kedua ini si A sebagai wakil pembelinya si X untuk mengirim barang tersebut. Nah terus si B pripun Pak? Nah, ya kalau dia mau seperti itu gratisan ya monggo. Nek minta dibayar ya jangan kasih bayaran. Sehingga ada fee untuk menjadi wakil. Maka statusnya wakalah bil ujroh. Dipahami insyaallah? Ini solusi yang paling tepat kalau ada transaksi emas secara terpisah antara penjual dengan pembeli. Tunjuk seseorang, tetangga atau siapapun sebagai wakil bagi pembeli
nanti transfer ke wakil tersebut, lalu wakil yang melakukan transaksi dari tangan ke tangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah dalam akad jual beli kredit kita meminta jaminan emas? Dan apabila sisa angsurannya tidak selesai, itu jaminan emas tadi dijual untuk menutupi sisa hutangnya. Dan jika ada lebih, itu dikembalikan. Nah, Ustaz. Boleh kalau para pihak bersepakat di awal transaksi. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bos? Sehat, alhamdulillah. Nan, ini bro. Ya, Nan, jadi nggak mau beli emas? Oh, ini kemarin ya? Oh, boleh. Tapi masalahnya aku nggak punya uang cash, aku transfer aja ya? Iya, transfer. Bentar, tunggu dulu ya. Aku minum ya? Ya, boleh, silakan. Aduh, kok gangguan ya? Gangguan terus. Oh, gangguan? Iya, gangguan. Gini aja, Nan. Kamu pegang dulu emasnya itu, terus nanti besok aja transfernya. Waduh, nggak boleh gitu. Terus, kenapa nggak boleh? Haram. Oh, iya, karena itu termasuk riba. Jadi kalau misalnya kita mau tukar-menukar emas atau jual beli emas, syaratnya harus ada dua. Apa? Terus, jadi yang pertama itu harus tunai atau dalam bahasa Arabnya itu ya dan biadin. Nah, yang kedua itu jumlahnya harus sama. Kalau misalnya kamu mau tukar emas 10 gram, aku ada 2 gram, 5 gram, ada 5 gram. Nah, itu boleh. Kalau nggak sama, nggak boleh. Tapi Nan, gimana orang-orang yang jual di online shop gitu, Nan? Jual emas gitu? Nah, itu sebenarnya nggak boleh terus, karena dia nggak tunai. Kecuali ada sistem COD, jadi kita pesan dulu emasnya, kemudian penjual